Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku melihat mereka di luar akademi sebelum aku segera bergegas ke sini untuk memberitahumu. Dong-er, apa yang akan kamu lakukan? Jangan pergi, bajingan itu. Sebelum Jiang Nanan bisa selesai berbicara, Wang Dong-er sudah bergegas keluar melalui jendela. Sayap Dewi kupu-kupu cahayanya mengepak terbuka dan membawanya ke arah gerbang akademi Shrek. Jiang Nanan menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Lebih peduli, lebih banyak masalah. Lebih peduli, lebih banyak masalah untungnya. Aku memberitahu Bebe dan yang lainnya. Yu Hao, kau bajingan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dong-er sangat berkorban untukmu, tetapi kau memilih untuk bersama wanita lain. Saat dia berbicara, dia juga mempercepat langkahnya. Ini adalah pavilion Dewa Laut. Dia tidak berani melompat keluar dari jendela seperti Wang Dong-er. Dia meninggalkan pavilion Dewa Laut dengan cepat, langsung menuju gerbang akademi. Pada saat ini, seorang wanita yang tampak tangguh dikelilingi Bebe, Hechaito, Susansi, dan Xiao Xiao. Semua tampak sedikit tidak ramah. Orang yang dikelilingi oleh mereka adalah Wang Qi'er yang telah hilang selama 10 hari. Dia membawa seseorang di punggungnya, dan orang itu adalah Wo Yuhao. Wo Yuhao terlihat sangat aneh. Ia tampak tertidur di punggungnya dan jelas tidak mengenakan pakaiannya sendiri. Tangannya yang terkulai juga terbungkus. Ada senyum puas di wajahnya dan bahkan ada bunga putih menempel erat di satu sisi wajahnya. Ia tampak sangat aneh. Beri jalan, Wang Qi'er berkata dengan dingin. Bahkan Bebe yang biasanya sangat halus tampak sedikit marah sekarang. Wang Qi'er, apa yang terjadi pada Yu Hao? Dia pergi denganmu? Wang Qi'er menjawab dengan dingin. Itu benar, dia pergi bersamaku. Kalian berdua? Bagaimana kalian berdua? Xiao Xiao berkata dengan bertanya-tanya. Wang Qi'er mengejek. Mengapa kita tidak bisa melakukannya? Kamu? Xiao Xiao sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia akan bergegas, tetapi Hechaito menarik lengannya ke belakang. Mereka tahu bahwa kemampuan Wang Qi'er luar biasa. Xiao Xiao mungkin menderita jika dia menyerang seperti itu. Susansi berkata dengan suara yang dalam, Wang Qi'er, berikan Yu Hao kepada kami. Apa yang terjadi padanya? Mengapa kamu membawanya kembali? Kemana kalian berdua pergi? Wang Qi'er tidak menjawab pertanyaannya. Di mana Wang Dong-er? Yu Hao sudah kembali, tetapi di mana dia? Apakah kamu mencoba menegaskan otoritasmu padanya? Xiao Xiao bertanya dengan marah. Ketika dia berbicara, 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 1 jiwa hitam bangkit dari kakinya. Kuali hitam juga secara halus muncul. Dia siap menyerang sekarang. Wang Qi'er masih tak kenal takut. Matanya sangat fokus dan aura berbahaya keluar dari tubuhnya. Bebe berkata dengan tidak sopan. Wang Qi'er, hilangnya Yu Hao pasti berhubungan denganmu. Meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi. Jika kau tidak mau menyerahkannya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Dia sedikit khawatir tentang kondisi Yu Hao. Dengan kultivasinya bagaimana mungkin Yu Hao tertidur di punggung Wang Qi'er? Pasti ada sesuatu yang terjadi. Wang Qi'er bertindak seolah dia tidak mendengarkan ancaman Bebe. Dia terus berkata dengan dingin. Di mana Wang Dong-er? Bebe mendengus dingin. Cincin jiwanya bangkit dari kakinya. Dia benar-benar marah sekarang. Mereka telah mencari Yu Hao selama 10 hari. Mereka telah melihat wajah pucat Wang Dong-er setiap hari. Bahkan dia tidak senang dengan Yu Hao, seorang junior yang selalu dia sukai. Melihat bahwa Bebe telah melepaskan cincin jiwanya, Hechaito segera melompat mundur
dan meriam jiwa yang berat muncul di pundaknya, Susansi mengambil langkah ke depan dan melepaskan perisai penyusuan Wu. Meskipun hanya 4 anggota dari 7 monster strike ada di sini, koordinasi mereka masihlah layak. Wang Qier berdiri di sana tanpa bergerak dan hanya menatap mereka dengan dingin. Aku tidak akan bertarung dengan kalian semua. Itu hanya akan menyakitinya. Panggil Wang Dong'er ke sini. Susansi mendengus marah. Dia mengambil langkah ke depan dan hendak menyerang Wang Qier dengan perisainya. Pada titik ini, garis biru cerah turun dari langit ketika suara serak memanggil, "Yu Hao, di mana Yu Hao?" Wang Dong'er turun dari langit dan mendarat beberapa meter di depan Wang Qier. Setelah melihat Wang Dong'er, Wang Qier sedikit terkejut. Kulitnya terlihat sangat tidak sehat dan sepertinya dia sudah sangat mati. Tubuhnya jauh lebih kurus dan dia bahkan tampak agak tidak berbentuk. Hanya 10 hari telah berlalu, namun hidupnya sepertinya telah berkurang. Wang Dong'er tidak melihat Wang Qier. Dia terpaku pada tubuh Yu Hao dan berseru dengan sedih, "Yu Hao, apa yang terjadi padamu?" Saat Wang Dong'er berbicara, dia bergegas menuju Wang Qier. Dia hanya meliriknya, tetapi sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Koneksi mereka sangat dekat karena mereka telah membentuk keterampilan fusi jiwa bela diri bersama. Namun, Wang Dong'er jelas tidak bisa merasakan jiwa bela diri yang kuat di tubuhnya saat ini. Wang Qier mengangkat tangannya untuk memblokir Wang Dong'er. Wang Dong'er tertegun sebelum menatapnya. Saat tatapan mereka bertemu, Wang Qier melihat ekspresi sedih dan sakit hati di mata Wang Dong'er. Sementara Wang Dong'er hanya melihat kesepian di mata Wang Qier. "Aku akan menyerahkannya kepadamu, tetapi kamu perlu mendengar apa yang ingin aku katakan," kata Wang Qier. Wang Dong'er berkata dengan cemas, Apa yang terjadi padanya? Bisakah kau memberitahuku setelah aku melihatnya?" Wang Qier berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, dia tidak akan mati." Wang Dong'er menenangkan dirinya dan mengangguk. Dia menjawab, "Baiklah, katakan padaku." "Tidak." BB muncul di samping Wang Dong'er dan memotongnya. Tubuh Wang Dong'er sangat lemah sekarang. Semua orang percaya bahwa Wang Qier tidak akan melakukan sesuatu yang baik. Bagaimana jika Wang Dong'er diprovokasi? Jiang Nanan juga bergegas ke belakang Wang Dong'er. Semua orang mengepung Wang Qier dan memperlakukannya seperti musuh. Wang Qier berkata dengan dingin, "Aku tidak akan menyerahkannya kecuali jika kau membiarkan aku mengatakannya. Aku ingin kalian semua tahu apa yang dia lakukan." BB melangkah maju dan akan bertindak, tetapi Wang Dong'er segera mengangkat lengannya dan menggelengkan kepalanya pada yang lain. "Jangan seperti itu, biarkan dia bicara. Aku bisa mengatasinya." Pandangan sedih di mata Wang Dong'er menjadi lebih intens. Yu Hao telah kembali. Dia akhirnya kembali. Meskipun Dong'er tidak tahu bagaimana dia pasti baik-baik saja karena Wang Qier mengklaim bahwa dia tidak akan mati. Bahkan dia bersedia melakukan apa saja sebagai gantinya untuk menyelamatkan Yu Hao. "Dong'er, kamu terlalu baik." BB menghela nafas, namun dia tidak menentang keinginannya. Wang Dong'er mengungkapkan senyum sedih dan berkata, "Tidak apa-apa. Sejak dia kembali, aku puas karena dia kembali dengan selamat. Wang Qier, katakan padaku, apa yang ingin kamu katakan?" Wang Qier memindai semua orang dengan dingin dan berkata, "Dari penampilan kalian semua berpikir bahwa aku kawin lari dengannya kan? Kalian semua adalah teman baiknya. Apakah dia benar-benar seperti yang kalian bayangkan?" Semua orang tercengang oleh kata-katanya. Ya, mereka telah memikirkan apa yang telah terjadi antara Yu Hao dan Wang Qier setelah mereka pergi bersama. Wang Dong'er juga terpana. Dia melihat tatapan marah di mata Wang Qier. Wang Qier berkata dengan dingin, "Aku merasa tidak enak untuknya. Dalam 10 hari terakhir, ia hampir mati 3 kali, namun dia terus menekan setiap saat. Aku mencoba untuk menghentikannya dari mengambil resiko, tetapi dia menolak dan terus melanjutkan dengan keras kepala. Apakah kau benar-benar berpikir dia kawin lari denganku?" Susansi mengerutkan alisnya. "Kenapa kau dibiarkan bersamanya? Dia bahkan pergi tanpa mengatakan apa-apa." Wang Qier menjawab,
Dia pergi tanpa mengatakan apa-apa karena dia cemas. Aku tidak tahu bagaimana dia mengetahui bahwa Wang Dong'er sakit. Mata Susan Sim lebar. Kamu yang sakit. Wang Qi'er memfokuskan pandangannya dan cahaya yang tajam melintas, namun dia masih menahan amarahnya. Dia memberitahuku bahwa Wang Dong'er sakit. Selain itu, dia bahkan mengatakan bahwa hidupnya dalam bahaya. Hari itu, dia meninggalkan Shrek sendirian. Aku menangkapnya pergi dan mengejarnya karena melihat dia sedang terburu-buru, namun siapa yang tahu bahwa aku akhirnya akan mengejar dia ribuan mil. Itu sebabnya aku hilang bersamanya. Aku tidak menyangka dia bisa sejauh ini untuk orang lain. Apakah kau melihat bunga di wajahnya? Dia hampir mengorbankan hidupnya untuk membawanya kembali. Ini adalah rumput abadi yang disebut rumput kerinduan patah hati. Itu bisa menyembuhkan luka-luka. Wang Dong'er tertegun. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sakit atau terluka. Namun Wang Qi'er terdengar sangat meyakinkan. Dia juga tidak tahu apa yang harus dilakukan karena Yu Hao berada dalam kondisi ini. Wang Qi'er mengangkat tangannya dan membuka kancing lengan Yu Hao. Semua orang terkejut ketika mereka melihat tangan Yu Hao. Tangan Yu Hao dipenuhi perban. Perban tebal itu setengah ternoda dengan darah segar. Apakah kalian semua tahu bagaimana cedera ini terjadi? Untuk memetik bunga kerinduan patah hati, dia memaksakan dirinya untuk menelan mata air yang mengandung api pamungkas untuk melawan es pamungkas di tubuhnya. Ketika tangannya menangkup air itu, tangannya terbakar parah. Tenggorokannya, bahkan organ-organ dalamnya terbakar habis. Dia berada di ambang kematian. Hah? Sosok Wang Dong'er sedikit bergetar. Muncul merah tidak sehat di wajahnya dan air mata mengalir di pipinya. Pada saat itu, dia masih menggunakan matanya untuk memberitahuku untuk membawa rumput kerinduan patah hati ini kembali untuk mengobati lukamu. Jika bukan karena fakta bahwa aku menggunakan ramuan untuk mempertahankan hidupnya, dia pasti sudah mati. Wang Qi'er menceritakan semua yang telah terjadi pada mereka berdua selama 10 hari terakhir. Setelah mendengar perhitungan peristiwa, ekspresi semua orang sangat berubah. Jiang Nanan dan Xiao Xiao bahkan menangis. Mereka tidak menyangka Yu Hao mengalami begitu banyak cobaan selama 10 hari terakhir. Dia bahkan sudah berada di ambang kematian beberapa kali sebelum akhirnya berhasil memetik rumput kerinduan patah hati. Air mata Bebe, Hechaito dan Susansi juga mengalir. Cinta macam apa ini Yu Hao? Menggunakan tindakannya untuk memberitahu mereka betapa dia mencintai Wang Dong'er. Wang Dong'er berhenti menangis saat dia mendengar semakin banyak apa yang dikatakan Wang Qi'er. Tubuhnya gemetar tanpa henti, bergetar tak terkendali. Yu Hao, Yu Hao, Yu Hao. Pikirannya hanya dipenuhi dengan namanya sekarang, Yu Hao. Yu Hao, bagiku, kamu sebenarnya cedera apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa kamu tidak membiarkanku menghadapi semua ini denganmu, Yu Hao? Pada saat ini Wang Dong'er patah hati. Dia memuntahkan darah dan beberapa tetes mendarat di rumput kerinduan patah hati di sisi wajah Yu Hao. Rumput kerinduan patah hati sedikit bergetar dan menyerap beberapa tetes darah segar. Setelah itu, cahaya merah redup terpancar dari bunga. Cahaya merah membentuk 2 cincin di udara yang melingkari Yu Hao dan Wang Dong'er. Niat aneh juga dirilis oleh bunga kerinduan patah hati. Tidak ada kata-kata tetapi 7 maksud Shrek dan Wang Qi'er bisa mengerti apa artinya. Ini secara kasar berarti bersama melalui hidup dan mati, kontrak cinta. Jika seseorang mati, keduanya akan mati bersama. Kehidupan para kekasih ini akan terhubung. Tidak akan ada pengabaian dan cinta mereka akan berlanjut untuk selamanya. Wang Dong'er telah membentuk kontrak aneh dengan Yu Hao. Pada saat ini, dengan rumput kerinduan patah hati sebagai saksi, Wang Qi'er tertegun. Dia juga bisa merasakan maksud dari bunga kerinduan patah hati. Wajahnya menjadi lebih suram dan dia tampak sedikit bingung. Dia meletakkan Yu Hao dengan hati-hati tepat di depan Wang Dong'er. Dia hanya memilikimu di dalam hatinya. Meskipun kita terlihat serupa, aku tidak pernah ada di dalam hatinya. Ketika dia memetik rumput kerinduan patah hati,
Aku tahu bahwa aku telah jatuh cinta pada pria ini. Aku sangat mencintainya. Aku merasa sangat tersiksa bahwa aku selangkah terlambat. Tidak akan pernah ada wanita kedua di hatinya. Kamu harus menjaga dirimu untuknya. Kamu harus merawatnya juga. Ramuan yang dia konsumsi akan membantunya pulih perlahan, namun aku tidak yakin apakah dia akan dapat pulih sepenuhnya. Wang Qier berhenti sejenak saat dia menyelesaikan kata-kata ini. Dia memperhatikan Wang Dong'er dan berkata, "Kamu menang. Di matanya aku mungkin tidak pernah menjadi pesaingmu, dan kamu mungkin tidak pernah memiliki pesaing satupun sebelumnya. Cintai dia dengan benar." Wang Dong'er menerima Yu Hao dengan hati-hati. Dia memeluknya saat dia membungkuk ke Wang Qier. Terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Jika kamu membutuhkan bantuanku suatu hari, aku akan melakukan apa saja untuk membantumu." Wang Qier tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan pergi. Hanya ketika 7 musrik tidak bisa melihatnya lagi, air mata mulai mengalir di wajahnya. Dia mempercepat langkahnya karena dia tidak ingin orang lain melihat kelemahannya. Namun, kini dia juga patah hati. Wang Dong'er memeluk Yu Hao dan merasakan gelombang lemah aura hidupnya. Dia menurunkan kepalanya perlahan dan menekankan bibirnya ke bibir kering Yu Hao. Bibirnya sangat dingin dan sedikit lembab. "Yu Hao, aku istrimu mulai sekarang. Tidak peduli apakah kamu sembuh atau tidak. Aku akan selalu menjadi istrimu. Aku suka kontrak ini. Selama kamu masih hidup, aku akan menunggumu seumur hidupku. Jika kamu mati, aku akan pergi bersamamu. Di dunia lain, aku akan terus menunggumu selama-lamanya. Yu Hao, aku mencintaimu." Suara Wang Dong'er sangat lembut, tetapi kelembutan suaranya yang membuat sisanya menjadi emosional. Bebe, Susansi, dan He Chaito tidak bisa mengendalikan air mata di mata mereka. Jiang Nanan melompat ke pelukan Susansi dan Xiao Xiao, juga melakukan hal yang sama pada He Chaito. Mereka menangis. Wang Dong'er tidak menangis, hanya ada tampilan lembut di matanya yang besar dan indah. Dia dengan hati-hati menggendong Yu Hao dan berbalik perlahan saat dia melihat yang lain. "Senior tetua, bisakah aku menyusahkanmu untuk menemukan makanan? Aku ingin makan makanan." "Ketiga senior, tolong bantu aku mendapatkan master jiwa tipe penyembuhan terbaik di akademi. Aku akan membawa Yu Hao kembali dulu." Meskipun dia masih tampak sangat pucat dan bibirnya masih ternoda darah, sorot matanya mengejutkan mereka. Wang Dong'er tiba-tiba terlihat sangat tangguh dan tegas. Ya, Yu Hao terluka parah dan tidak diketahui apakah dia akan pulih sepenuhnya. "Baiklah, mari kita bekerja secara terpisah. Nanan, Xiao Xiao, ikuti Dong'er." Bebe menghapus air matanya sendiri dan mulai memberikan instruksi. Wang Dong'er juga dalam kondisi yang buruk sekarang. Dengan Jiang Nanan dan Xiao Xiao mengikutinya, mereka setidaknya bisa membantunya. Wang Dong'er tidak menolak sarannya dan juga tidak bergegas. Dia hanya membawa Yu Hao dan perlahan berjalan ke pantai pavilion Dewa Laut. Jiang Nanan memahami niatnya dan dengan cepat memanggil sebuah feri. Mereka berjalan ke Pulau Dewa Laut sebelum menuju ke pavilion Dewa Laut. Setelah kembali ke kamarnya, Wang Dong'er mulai sibuk. Dia mendapatkan selimut bersih untuk Yu Hao sebelum meminta Jiang Nana dan Xiao Xiao untuk meninggalkan ruangan. Dia sedikit gemetar saat dia melepaskan pakaian dan perban Yu Hao. Setelah itu, dia menggunakan air bersih untuk membasuh seluruh tubuhnya. Sebelum memberinya pakaian bersih, dia juga membalut luka-lukanya pada saat ini. Dia tidak lagi peduli pada rasa malunya sendiri. Akhirnya Wang Dong'er mengambil rumput kerinduan dari wajah Yu Hao dan meletakkannya di samping bantalnya. Penatua Xuan, Yan Shaozi, dan Dekan Chai Mi-er dan beberapa penatua dari pavilion Dewa Laut dengan cepat menuju ke sana. Luka-luka Yu Hao mengejutkan mereka semua. Ketika mereka mendengar bahwa Yu Hao telah menerima luka-luka ini untuk Wang Dong'er, mereka merasa sedikit tidak berdaya. Demi cinta, dia rela melangkah sejauh ini. Di mana bajingan Yu Hao itu? Penatua Xuan tidak tahan mengutuk.
Wang Dong-er berdiri dengan tergesa-gesa dan berkata dengan hormat, "Penatua Xuan." Penatua Xuan sangat marah ketika dia berjalan ke kamar. Dia dengan cepat datang ke samping tempat tidur dan menekankan tangannya ke mulut Yu Hao merasakan kondisinya. Dia dalam kondisi buruk. Penatua Xuan mengerutkan alisnya dan mengutuk. Bajingan ini, mengapa dia tidak melaporkan sesuatu seperti ini ke akademi? Dong-er, siapa yang memberitahunya bahwa kau terluka? Biarkan aku melihatnya. Saat Penatua Xuan berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke bahu Wang Dong-er. Setelah merasakan sesaat, dia mengungkapkan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak ada cedera, tapi ada kekuatan aneh di tubuhmu. Itu tidak terlihat seperti kekuatan jiwa, namun kekuatanku anehnya tidak bisa menangkapnya. Jika kita berbicara tentang cedera internal, ini pasti itu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.